Jadi Kang, kalau kita dengerin pidato Rocky kemarin yang heboh itu, yang ada bajingan tolol itu sebetulnya ada dua. Yang pertama statement dia soal bajingan tolol yang heboh karena ditujukan buat Pak Jokowi. Yang kedua itu kayak dia bilang rencana people power. Buruh, dia berharap bisa memacetkan Jakarta tanggal 10 Agustus katanya. Saya nggak tahu itu momen Tol dimacetkan. tol dimacet-macetin, biar orang susah jalan, biar ekonomi berhenti, ya gitulah kira-kira pinginnya agak gitu-gitu deh. Kan itu mengancam membuat kerusakan. Iya pinginnya begitu. Rocky kan memang kan nggak bisa membangun, dia bisanya merusak. Iya. Iya. Nah, kita nih tiap hari dengar Amin Rais bilang people power. Yang datang nggak sampai 100 orang. Tanggal 10 kita nggak tahu yang datang berapa orang. Ini kok orang tuh demen banget sama people power tuh maksudnya apa sih Kang nih? Kok pada dikit-dikit people power, dikit-dikit people power. Nggak punya people, nggak punya power, tapi ngomongnya people power terus. Itu pernah itu pernah menjadi sangat penting ketika Korea Kino tampil di Filipina. Tampil membela Benigno itu yang ditembak mati sama si Marcos. Dan itu ada dunia rohani, ada romo-romo dari Katolik. Iya. Jadi ada unsur rohaniah dalam proses itu. Ada rohani politik. Menggugat kemanusiaan yang disia-siakan begitu saja oleh penguasa yang sudah sangat otoriter. Oh iya, waktu itu Marcos persoalannya besar sekali, Bu. Itu people power itu demi membela manusia konkret dan nilai kemanusiaan. Demi membela manusia konkret dan kemanusiaan sebagai gagasan. Iya, nilai kemanusiaan. Besar persoalannya dan itu berhubungan dengan memuncaknya kekuasaan presiden yang sangat otoriter untuk waktu yang sangat lama. Mari kita perhatikan ini dulu. Iya. Konstruksi terjadinya persoalan politik itu. Orang boleh meneriakkan people power ketika ibaratnya derita itu sudah tidak bisa ditahan lagi. Ibaratnya seluruh warga negara itu sudah direndam di suatu telaga dan rendamannya itu udah sampai segini ya? Di bawah hidung, di bawah lubang hidung itu. Kalau ada gelombang air yang ditiup oleh angin sedikit saja, maka orang sudah gelagapan. Karena mulut sudah tertutup dan ini tinggal di bawah hidung. Ada gelombang sedikit, maka hidung kemasukan air dan seluruh bangsa itu bahaya. Dasar suatu people power itu macam gitu. Begitu pentingnya persoalan, begitu besarnya tekanan politik itu zaman. Di Republik ini aja hampir tidak ada people power. Ya yang kemarin tuh yang 98 kan people power. Iya, 98 yang menjatuhkan Pak Harto itu. Iya, tapi demonstrasi biasa itu demonstrasi mahasiswa. Tidak terlalu berteriak tentang people power. Demonstrasi mahasiswa. Kita anggap itu demo. Ya tentu saja demo itu artinya powernya rakyat. Itu ya people power. Tapi beda lah dengan rujukan kita yang terjadi di Filipina. Lalu zaman Orde Baru 98 itu kita lama menanti kekuasaan itu berakhir. 32 tahun. Sebentar pembangunan, sehingga rakyat kapan ini pembangunan itu rampung gitu kan? Itu enggak rampung, sebentar pembangunan. Menghina Pancasila sama dengan menghina Soeharto. Menghina Soeharto pun menghina negara. Pancasila.
muak, rakyat itu sudah tingkatnya muak. Kalau Filipina jauh lebih besar dan kita juga tidak kalah besar. Anggaplah 98 sejenis people power macam itu karena berpusat pada kekuasaan korup yang begitu lama. Anggaplah macam itu. Tapi apa sekarang? Protes lurah, people power. Protes bupati, people power. Ini kan cangkemnya orang yang nggak ada aturan itu. Nggak ada aturan. Jadi begini, Bung. Intinya orang-orang itu tidak punya kekuasaan, tidak punya pengaruh, tidak punya wibawa, lalu berteriak people power. Biar dapat wibawa, dapat pengaruh. Supaya dapat, tapi ya people-nya itu pada ngopi, ada di pohon, ngopi-ngopi gitu para elit. Kalau ini bisa disebut elit, tapi kan bukan elit ini, bukan elit politik ini. Ini bekasaan tuh ini, golongan bekasaan murah-murahan itu loh. Ini raksasa kalau dalam pattern sastra Jawa. Nah, ada anggaplah Pak Pandawa, anggaplah Batara Rama, itu dua generasi yang jaraknya sangat panjang itu. Itu Batara Rama itu golongan elitnya manusia. Bahkan monyet-monyet itu menjadi elitnya manusia karena mereka itu memihak pada kebenaran. Nah, musuhnya ada Samuka. Lalu muncul Pandawa, kalangan elit yang berbicara melawan penindasan, melawan kekuasaan otoriter yang luar biasa itu dari Astina, saudara mereka sendiri. Dua hal ini, Bung, kalau mau bicara Pandawa elit, itu elit betulan. Tapi kalau kita bicara orang kayak Rocky, ada yang menyebut Garong loh, jangan salah loh. Oh iya, ada yang melesetkan nama Rocky Garong. Kan gampang banget itu melesetkannya kan, jadi gerung-gerung lalu Garong. Kan gampang itu terjadinya. Dia itu culas, tidak jujur, dan itu bukan intelektual. Kenapa nggak jujur? Nggak jujur. Omongan sana-sini yang disebut kritik, kritik itu yang dicari itu kemenangan. Kalau nama kritik, kritik dari pikiran kritis. Itu kebenaran, Bung, yang dicari, bukan kemenangan, bajingan. Nah, itu jadi jenengan melihat ini tanggal 10 ini bakal ada people-peoplean nggak? Ini dia. Kalau ini bukan kata Rocky itu. Ya, bukan. Katanya akan ada demo, demo kaum buruh toh. Ya kita kan udah tahu kaum buruh ya segitu jumlahnya. Iya. Dan biasa tanggal 1 setiap tanggal Mei, 1 Mei hari buruh, mereka demo melakukan tuntutan, biasa kan? Memang difasilitasi oleh hukum undang-undang, ya buruh ya kelompok-kelompok masyarakat boleh. Boleh aja. Tapi ya jangan bikin susah orang kan gitu. Tapi kenapa ya memperingati hari buruh itu mesti dengan demo? Ya mungkin kan itu bisa dengan syukuran, Bung. Ya sak kurang-kurangnya, sak menderita-menderitanya tetap kan sudah bekerja. Masih ada lah yang bisa disyukuri ya. Kita sudah bisa bekerja itu. Ya sekali-kali jadi demo itu isi apa namanya? Hari buruh. Hari buruh, perayaan di celebrate itu dengan potong kue. Bersyukur. Dengan syukuran. Ya misalnya itu kan itu hilang kreatif itu. Militansinya jadi hilang dong kalau tidak. Syukuran emangnya syukuran itu artinya orang betul-betul bersyukur begitu. Itu kan bisa kritis itu bisa simbolik. Pak Jokowi, wah panas dingin ini rakyat. Kalau tiba-tiba, loh iya, kalau mereka main syukuran, betul-betul syukuran. Waduh sayang ya kita nggak kasih Pak Jokowi, walah sakit lagi dia. Dia lebih sakit. Itulah syukuran yang intisarinya. Ya bukan syukuran, ini protes. Tapi tidak menyusahkan kalau gitu. Menyakiti. Tidak apa namanya
menyinggung hati orang banyak. Iya. Kalau tujuannya hanya kepada pemerintah, pemerintah itu siapa, departemen apa, dan pimpinannya sudah jelas Pak Jokowi. Ngopi aja ya ini kayak gini. Perhatikan ini, kita punya makanan gini dan rakyat tidak perlu rebutan, Bung, dipotong dengan anggun sekali gitu, gue. Aduh, kita Pak Jokowi, rakyat, kaum buruh, golongan kelas terbawah dalam masyarakat Indonesia. Syukuran. Kami tidak memperoleh keadilan, tapi kami sudah cukup bisa merasa senang. Bandingkan, Bung, keadilan dan rasa senang tinggi mana? Kami bahagia. Dan kami ingin demonstrasi kepada kalian elit-elit semuanya. Kebahagiaan itu tidak mahal. Ini kami bahagia, Bung. Dalam derita kami bahagia. Dan bahagia bukan produknya pemerintah, tahu. Bahagia itu produk hati nurani kami sendiri. Keadilan produknya pemerintah dan keadilan tidak pernah ada. Ya silahkan jadi pemerintah kalau nggak bisa apa-apa. Nah, itu lebih keren, lebih keren. Ya keren lah, cara berpikir agak sastrawi. Harusnya jenengan jadi ketua serikat buruh. Harusnya aku ketua serikat buruh, tak ganti semua tuh. Kan banyak tuh serikat buruh ini ketuanya aku, gitu kan. Atau aku diundang. Diundang dalam demo serikat buruh, tapi temanya syukuran. Mau aku, aku mau. Itu nggak perlu people power tuh, people bersyukur itu. Udah people power. Itu kalau jumlahnya 5.000, 5.000 udah banyak ya. Ya. 5.000 di suatu ruangan di tanah yang cukup terbuka. Lalu dibikinkan di situ, minta izin Pak Polisi, akan ada tumpeng, akan ada kue dalam derita, tapi dia adalah kue. Tumpeng dalam penderitaan rakyat yang namanya kaum buruh, tapi tumpeng adalah tumpeng. Dan kami tidak ngundang Pak Jokowi. Pak Jokowi tidak penting, tidak akan saya kasih ini. Nah, siapa yang akan dikasih ini? Cari yang namanya intelektual. Intelektual itu boleh rohaniwan, Bung. Boleh kaum buruh itu sendiri, Bung. Boleh penulis, Bung. Boleh novelis, Bung. Boleh penyair, Bung. Filosof? Filosof boleh. Tapi bukan Rocky. Rocky bukan filosof? Selama ini Rocky tidak menjadi intelektual. Dah, gitu aja. Dia politisi. Dan aku akan taping sebentar lagi. Aku akan taping memberi komentar omongan Profesor Din Samsudin. Ada yang ada barusan dan mereka menghantam KSP dan Pak Muldoko dianggap sok berkuasa dan sebagainya karena mereka menggunakan kata KSP itu akan pasang badan. Itu katanya itu pamer kekuasaan. Kayaknya mengerti nggak mengerti bahasa. Ini nanti aku yang akan ngomong. Orang yang agak ngerti sedikit gitu. Nah, kembali Bung. People power ini juga pemerkosaan kata-kata. Loh, people power itu sesuatu yang exist. Tapi non-existent juga mereka itu. Kapan dia exist? Nggak usah dicetak. Nggak usah digembar-gemborin. Nggak usah gembar-gemborin, nggak usah dimanipulasi, tidak usah. Diperlukan sesuatu yang namanya rekayasa. Tidak perlu. People power itu, Bung, tidak ada undangannya. Dia lahir sendiri. Orang sakit hati bisa serentak. Seperti detik-detik belum lama ini, orang sakit hati kepada Rocky. Apa dia mau bangga karena seluruh Indonesia sakit hati kepada dia? Ya janganlah. Itu yang people power tuh ya harusnya ya. Lah itu yang gerakan melawan Rocky itu. Sudah people power kan mereka akan ada kata-kata itu tempo hari. Dari kami yang sakit hati kepada Rocky, kami akan melakukan sesuatu people power pada tanggal 10 itu kami juga akan melakukan suatu demo. Menurut aku
Nggak usah. Itu ya jelas nggak usah lah. Pada kurang kerjaan atau apa. Rocky kok diselebrate dengan cara begitu. Ya. Tapi sudah terlanjur semua orang marah. Dan itu nggak ada gunanya marah itu. Iya. Yang ada gunanya ialah pasal hukum nanti. Itu ada gunanya. Karena terbukti Rocky gemetar betul itu, Bung. Oh ya. Bukti. Lalu apa? Gemetarnya itu membuat dia culas. Kenapa? Membuat dia tidak jujur. Karena yang dicari kemenangan. Menang dari perkara hukum ini. Menang supaya tidak usah dituntut secara hukum. Kalau dia mencari kebenaran, wah Rocky keren itu. Rocky udah 12 kali loh dilaporkan. Tapi belum pernah belum pernah diproses. Cepok, betul ya? Iya. Ini akan. Oh iya? Ini akan. Ya katanya tanggal 22 itu mulai persidangan atau apa saya nggak tahu. Tapi Nah itulah, itu pokoknya itu akan terjadi. Jadi begini Bung, kalau Rocky itu gentleman betul ya. Saya intelektual, ngomong itu, saya intelektual. Saya berbicara hanya tentang politik besar, menyelamatkan Indonesia. Tapi kapan dia pernah ngomong ketika kadrun mau menghancurkan Indonesia, mau mengganti khilafah, Pancasila dibuang, semua NKRI tidak ada yang ada khilafah. Kapan dia pernah ngomong? Dia tidak pernah ngomong. Tapi gitu-gitu Rocky calon menterinya Pak Prabowo loh 2019. Ya boleh saja toh. Ya tapi iya maksudnya Boleh kalaupun saja. dia kayak gitu dia calon menteri Pak Prabowo. Ngomong. Apa? Itu kan cuma omong. Diumumkan. Ya, kalau Pak Jokowi ngangkat Budiari, ya menteri itu. Ya, tapi kalau Pak Prabowo menang waktu itu diumumkan Rocky. Kita nggak tahu kan 2024. Ah iya. Cuma kalau. Ya kalau. Kalau. Jadi saya ngebayangin ya Kang. Seandainya ini konfigurasi 2019 nggak berubah. Pikiran Pak Prabowo nggak berubah. Iya. 2024 tiba-tiba Rocky jadi menteri. Menteri apa ya cocok? Menteri negara urusan Pasar. orang lain. Menteri urusan pasar. Oh, saya kira staf-stafnya gemeter kalau mau meeting. Kenapa? Kok ini dung? Bagaimana ini? Kau dung ikut dirjen. Tidak ada dirjen-dirjenan sama kau. Rocky itu tidak malu menempatkan dirinya eksplisit lebih pandai dari orang lain. Itu bukan watak intelektual. Oh. Bukan watak intelektual. Watak intelektual itu selalu, janganlah, jangan. Saya hanya mengatakan dengan perakiraan, dengan dalil-dalil yang sudah ada, itu kalau benar. Kemungkinan saya salah, sangatlah besar. Oh iya, seorang intelektual harus Ya, membuka dia harus diri ngomong kan terhadap gitu. itu, peluang. Bagaimana? Dia tidak pernah tampil sebagai intelektual. Dia itu politisi. Politisi ulung. Politisi ulung. Karena dia pintar. Menjadi politisi juga ulung. Memang dia pintar, tapi tidak menjadi orang pintar. Menjadi orang politik. Dia tidak memandaikan orang, dia tidak menyelamatkan bangsa dan negara, dia tidak menyelamatkan suatu kehidupan, dia tidak menyelamatkan apa yang namanya nilai-nilai. Tidak menyelamatkan itu. Dia menjadi politisi bagian dari golongan politik tertentu. Menurut rekam jejak itu Prabowo punya geng. Oh iya, Menurut Rocky jejak dulu. lain itu Cendana punya geng. Kan udah jelas Rocky itu orang yang telanjang bulat di hadapan publik masyarakat ya. kita. Iya. Itu Bung, itu kalau hukum nanti itu memberi dia hukuman 6 tahun, 4 tahun atau berapa kalau dia itu masih enteng Bung. Masih enteng. Ada hukum lain. Apa tuh? Hukum lain. Hukum lain itu kalau kita mulai dari Pak Jokowi, maka Pak Jokowi itu ada yang punya.
Yang punya Pak Jokowi, yang memiliki Pak Jokowi, yang mencipta Pak Jokowi, melihat Pak ciptaannya dimaki-maki oleh ciptaannya yang lain, pasti yang Maha Kuasa itu bisa aja tidak terima. Kok kau bertindak semena-mena kepada ciptaanku? Maka Tuhan tidak rela terjadilah apa yang namanya terkutuk, kualat atau sejenis itu. Ya kualat sejenis itu. Dan kualat itu Rocky kemana-mana pakai celana pendek, kaos singlet, people power. Nah, tiap hari itu Bu, berbulan-bulan atau beberapa tahun itu sesudah dihukum kan, dia nggak dihukum oleh hukuman negara, tapi kena hukuman yang lain ini. Lalu dia Bung, people power. Setiap ada mobil people power gitu. Kayak apa Bung? Ini lebih dahsyat, lebih menakutkan ini. Rocky harus takut pada ini daripada takut dengan hakim dan jaksa. Dan kita ngeliatin di pinggir jalan, Rocky people power. People power terus dia. Bayangin itu Bung. Dia harus melihat ini. Intelektual akan memilih masuk penjara. Ketimbang jadi kayak gitu ya? Timbang kena kutukan Tuhan dan kesana kemari. Dia kan apal tentang kaum intelektual. Sokrates. Sokrates punya dalil. Kalian menuduh aku mengambil manfaat dari cara aku mendidik anak-anak muda. Anak-anak muda ya aku kasih pengaruh, tapi aku tidak mengambil manfaat ekonomi. Sekiranya kau pada tahu kehidupanku yang begitu berantakan secara ekonomi, mustahil kalian akan menuduh aku mengambil manfaat ekonomi. Kan itu barang yang dia ketahui. Mengapa nggak jadi tindakan? Yang kedua, kalian ngasih aku hukuman mati, alhamdulillah. Sokrates tidak bilang alhamdulillah, tapi aku. Kalian akan menjaga aku hukuman mati. Kau tahu hukuman mati? Mati, you tahu mati. Mati adalah tidur nyenyak yang tidak terganggu oleh apapun. Selain itu, kematian itu anugerah agung. Jadi apa yang kamu takutkan? Mengapa orang yang mengerti filsafat, mengapa orang yang sok mengaku intelektual, tapi begitu menghadapi kemungkinan diadili dan kemungkinan keliru, mengapa takut? Intelektual beneran ya kayak filsuf itu. Sokrates itu ya? Iya, iyalah. Bahkan dia bilang, udahlah jangan menangis. Orang mau minum racun kan perlu ketenangan. Murid-muridnya menangis kan? Anak muridnya tuh nggak nangis ya. Nangis. Sudahlah. Sini aku minta racunnya sedikit lah. Gitu. Janganlah. Jangan di bukunya apa apologianya Plato itu. Iya. Kalau dia pandai berfilsafat, bukan menghafal-hafal filsafat. Dia pandai menghafal rumusan filsafat, tapi dia tidak berfilsafat sama sekali. Sama semua. Orang-orang itu juga hanya pandai menghafalkan rumus filsafat, dalil-dalil filsafat, tapi tidak berfilsafat. Nah ini mesti dicatat ini oleh masyarakat Indonesia. Rocky bukan filsuf sama sekali, bukan intelektual karena dia politisi. Aku akan mengulang pernyataan ini berulang-ulang supaya orang nangkap ini bagian dari partisipasiku sebagai warga negara untuk melawan kedoliman yang dilakukan oleh satu orang Rocky kepada Presiden Jokowi. Dia sebut Presiden Jokowi, bukan presiden. Dan ada Presiden Jokowi. Jadi ada Jokowinya. Kalau dia bilang ini presiden, kalau dia bilang ini saya melawan Presiden Indonesia, boleh. Karena banyak. Ya taruhlah addresnya Pak Jokowi, tapi kan disebut Presiden Indonesia. Tapi di dalam Presiden Jokowi, ya ada Jokowinya. Jangan main-main dengan kata-kata kayak begitu. Dan nanti ini aku akan bela KSP itu karena ada tindakan semena-mena
dari orang-orang yang menganggap dirinya intelektual. Intelektual, Bung. Omongannya, tindakannya politisi dangkalan. Politisi kecil-kecilan yang mencari kemenangan pada tingkat kecil. Ada politisi itu, ada politisi yang gede-gede lah, yang berpikir tentang bangsa. Woi, ada orang lain, geng kita ngomong itu geopolitik. Wah, geopolitik Bung Karno dan menulis disertasi geopolitik Bung Karno berkali-kali. Kalau itu intelektual, itu politisi padahal politisi, tapi isi jiwanya itu gagasan akademik, akademik. Itu justru intelektual. Sebaliknya, konon dia dosen, konon tampil di masyarakat mengenalkan dirinya sebagai dosen, lalu orang menyebut dirinya profesor. Profesor apa? S3 aja. Apa? Dia itu S1. S1. Jangan keras-keras. Dia cuma S1. Kelar S1. Sama, saya juga. Tapi kan Anda nggak pamer. Iya, malu pamer S1. Nggak nunjuk-nunjukin, nggak ngeklaim profesor apa segala. Iya. Begitu. Ini menarik. Kang Tengjo, kita ngomong nggak tahu tanggal 10 nanti kayak apa, tapi dari naga-naganya. Nggak ada, Bung. Nggak ada ya. Kita lagi asik ngopi, makan bakwan dari tadi. People power apa? Bakwan masih tersedia dengan enak. Dengan murah. Iya. Dan kaum buruh. Iya. Kaum buruh itu belum memperoleh keadilan. Kita tahu lah ya, belum. Poor people pada umumnya, ya belum memperoleh keadilan. Pak Jokowi punya utang untuk keadilan ini, dan beliau mengaku aku punya utang, tapi waktuku sudah habis. Masa suruh jadi presiden lagi? Ya nanti Pak Ganjar yang tuntaskan. Pak Ganjar tuntaskan. Jadi begini, Bung, orang-orang itu belum mendapatkan keadilan, tapi mereka bisa bahagia. Dan bahagia itu kualitasnya jauh lebih tinggi daripada perasaan adil, dari perasaan senang. Mereka senang, Bung. Ini kalau kita berpikir menurut cara berpikirnya seorang intelektual, seorang kiai, Gus Baha. Ingat Gus Baha. Yang penting kita senang, yang penting rakyat bahagia, dan bahagia tidak mahal. Keren, Bung. Tapi tekananku, Rocky Culas. Cari menang, bukan nyari benar, Bung. Seluruh Indonesia mesti dengar bahwa yang dicari Rocky itu kemenangan, bukan kebenaran. Intelektual dari mana? Hong Kong. Kita nanti terusin. Saya sambil nerusin, abis kita tutup, nerusin lagi ngobrol di belakang gitu. Soal intelektualan itu. Kita terusin di minggu depan. Terima kasih. Eka Kuntadi. Terima kasih.